Shalom sahabat-sahabat, senang sekali kita bisa bersama-sama mendengar dan belajar dari firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita dalam perjalanan hidup ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat, tanpa terasa kita sekarang sudah memasuki kalender gereja yang baru yang disebut dengan masa-masa Advent. Advent itu sendiri berarti datang atau kedatangan. Seseorang disebut Advent atau datang itu adalah orang yang paling penting. Ya, biasanya itu disebut kepada raja. Dan kalau kita sekarang memasuki masa-masa Advent, itu berarti kita sedang mengharapkan, menantikan, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Diambil dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan topik Raja Damai yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, pun dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan,
kita memasuki masa-masa Advent. Masa-masa Advent ini akan ada 4 hari Minggu berturut-turut mulai dari hari ini. Dan pada masa-masa Advent ini kita sedang mengobarkan pengharapan kita, penantian kita, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong Tuhan yang dijanjikan akan datang, sudah datang dan akan datang untuk kedua kalinya. Pada masa-masa Advent selama 4 hari Minggu ini kita akan belajar bersama 4 hal penting dalam masa penantian ini. Yang pertama, minggu hari ini adalah masa pengharapan. Masa pengharapan, dan dia akan menyalakan satu lilin, berkobar, bernyalalah pengharapan kita. Lilin pengharapan. Sahabat, saya berharap selama 11 bulan ini dengan segala macam suka duka kehidupan mungkin membuat pengharapan kita hampir pupus, hampir sirna oleh berbagai persoalan baik internal maupun eksternal. Baik masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, atau masalah apapun, masalah politik, masalah bangsa, bisa menguras habis pengharapan kita. Sepertinya apa yang kita harapkan hampir enggak kelihatan. Saudaraku, pada masa Advent pertama ini, pengharapan kita dikobarkan kembali, dinyalakan, lilin pengharapan kita bernyala kembali. Nanti minggu kedua, Advent kedua, lilin kesediaan, lilin cinta. Dan Advent ketiga, lilin sukacita, lilin kegembiraan. Dan yang keempat, lilin perdamaian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hari ini yang kita harapkan itu, yang kita nantikan itu, dan kita mempersiapkan diri untuk menongsongnya adalah Raja Damai yang dinubuatkan akan datang, sudah datang, dan akan datang kedua kali. Raja Damai, itulah yang kita harapkan, itulah yang kita nanti-nantikan. Dan untuk menyongsongnya kita harus mempersiapkan diri. Seperti apa Raja Damai yang sudah datang dan akan datang kedua kali, yang untuknya kita sedang menyongsongnya, mempersiapkan diri. Itulah yang diceritakan dalam perikop kita hari ini. Yang pertama, dia seperti tunas. Tunas, apapun yang pertumbuhan dimulai dari tunas. Jadi tunas dari tungkul isai sudah muncul, dan itu pasti, dan itu akan bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang banyak. Jadi dia yang kita harapkan, dia yang kita nantikan, dan untuk kita mempersiapkan diri, kita menyebutnya adalah Raja Damai. Seperti apa sih Raja Damai itu? Banyak orang menawarkan damai, menawarkan perdamaian, tapi di mana perdamaiannya? Bagaimana, apa bedanya dengan Raja Damai yang sudah datang, Yesus Kristus, dan yang akan datang kedua kali itu? Yang pertama, Raja Damai itu dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan itu disebut dengan ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Jadi dia dipenuhi oleh roh seperti itu. Ada hikmat, ada nasihat, ada keperkasaan, ada pengenalan dan takut akan Tuhan. Bahkan kesukaannya, katanya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Jadi Raja Damai itu adalah raja yang kesukaannya takut akan Tuhan. Takut bukan gemetaran ya, bukan lari, bukan bersembunyi dari Tuhan. Takut, takjim, hormat, tunduk dengan penuh sukacita, itu takut. Takut akan Tuhan. Jadi takjim, hormat, tunduk, taat
dengan penuh sukacita. Senang banget. Kalau saya contohkan itu tanda takut kepada Tuhan, itu saya gambarkan diri saya dulu waktu SD, takut kepada guru. Jadi takut kepada guru itu bukan bataran. Kalau saya disuruh oleh guru, wow, saya senang banget. Senang banget. Jadi senang banget kalau saya disuruh, kalau nama saya dipanggil, nama saya disebut oleh guru itu. Wow, bangga banget nih rasanya. Itulah yang disebut dengan takut kepada Tuhan. Senang sekali bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku telah menyebut namamu. Bahkan namamu tertulis di dalam telapak tangan Tuhan. Jadi kita ada dalam memori Tuhan. Kita selalu ada dalam ingatan Tuhan. Karena itu kita takut, kita takjim, kita hormat, kita tunduk dan taat dengan penuh sukacita. Dan Raja Damai itu, dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Inilah persoalan dunia sekarang. Termasuk raja-raja yang atau pemimpin-pemimpin yang menawarkan damai. Dia menghakimi dengan sekilas pandang. Dia menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Dan ini dalam kehidupan kita sehari-hari paling sering terjadi. Ada banyak persoalan-persoalan. Lalu ketika dikonfrontir, diperhadapkan, gimana kau tahu? Itu sih kata orang. Tadi dia begitu yakin, begini dia. Tapi sesudah diperhadapkan, seperti yang sering terjadi ya, yang jadi fitnah ini kepada orang tertentu, setelah dipanggil, ditangkap polisi, ya itu kata orang. Jadi dia mengambil keputusan berdasarkan kata orang. Dan kebanyakan sekarang, hanya sekali baca dalam Facebook atau dalam WhatsApp, dia mengambil keputusan. Dan banyak sekarang orang disebut tidak baik, presiden tidak baik, lah hanya membaca, mendengar apa dikata orang dalam sosial media. Raja Damai, dia tidak mengambil keputusan berdasarkan kata orang. Dan itu dibuktikan dalam Alkitab. Meski Allah itu maha tahu, setiap keputusan yang diambil bukan berdasarkan kata orang, tapi dia sendiri maha tahu loh, tapi dia datang. Itu contoh Sodom dan Gomora. Tuhan sendiri datang, udah tahu Tuhan itu jahatnya Sodom dan Gomora, tapi Tuhan datang untuk melihat sendiri, bukan asal kata orang. Dia melihat sendiri, dia datang sendiri, dia memeriksa sendiri, dia menginvestigasi sendiri. Bukan berdasarkan kata orang. Itu Raja Damai. Dia Raja Damai itu selalu memihak kepada orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Dan dia menegakkan keadilan, bukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan koncoisme, tapi benar-benar berdasarkan keadilan. Dia tidak menimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Itulah Raja Damai. Itulah yang kita nantikan sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara beradvent? Bagaimana kita mempersiapkan diri menyongsong Raja Damai yang akan datang itu? Itu yang perlu. Jadi masa-masa Advent bukan hanya sekedar menghias ruangan, menghias interior, menghias eksterior dan sebagainya, bukan hanya mempersiapkan cat-cat rumah yang baru, tapi ada yang lebih penting dari itu, mempersiapkan diri beradvent, yaitu meniru apa yang disukai dia yang akan datang sebagai Raja Damai. Itu menjadi kesukaan saya. Jadi kalau tadi roh Tuhan ada padanya, kita harus pertama, masa-masa Advent pertama ini, kita harus selalu mohon agar roh Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu memenuhi hidup kita. Tanpa itu, kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik menyongsong Raja Damai. Jadi roh pengenalan akan Tuhan. Roh pengenalan akan Tuhan itu adalah
yang membuat kita punya hubungan ya. Jadi pengen ketakut akan kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Jadi punya hubungan yang sangat baik. Mengenal Tuhan, saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Jadi pada masa Advent pertama ini kita mempersiapkan diri, memohon agar hidup kita, hati kita dipenuhi oleh roh Tuhan. Apa itu? Roh nasihat, roh hikmat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pada masa Advent ini kita juga mempersiapkan diri dengan membuat kesenangan kita sekarang. Apa kesenangan sahabat? Apa kesenangan saudara-saudara? Apa yang paling menyenangkan hatimu? Hari ini apapun kesenangan-kesenangan kita, menjadi kesenangan utama kita adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, adalah yang pertama indikatornya, aku selalu dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Yang kedua, kalau aku takut akan Tuhan, kesenanganku takut akan Tuhan, aku prioritas utamaku adalah melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Jelas ya? Aku selalu dengar-dengaran pada suara Tuhan. Itu tandanya kesenanganku takut akan Tuhan. Dan yang kedua, aku mengutamakan, memprioritaskan, melakukan apapun yang dikatakan oleh Tuhan. Ini yang kita lakukan masa-masa Minggu Advent ini. Dan yang ketiga, kita belajar untuk tidak menghakimi sekilas pandang. Jadi kita gampang jahat sekali, hanya lihat sekali. Hanya lihat sekilas kita mudah sekali menjudge seseorang. Dan itu yang real ya, ketika ada seseorang yang disebut menghina ibu negara, disebut ibu negara sebagai pembantu. Hanya karena dilihat seperti itu, dia langsung menjudge. Dan sekarang dia harus minta maaf lagi. Saudaraku, jangan menghakimi hanya karena sekilas pandang. Karena pengetahuan kita terbatas. Kita periksa pun kita belum tentu selalu benar. Kemudian jangan ambil keputusan hanya kata orang. Dan sekarang ada banyak disebut dengan demo pesanan. Dia nggak tahu mah demo apa. Tapi karena dikata ayo bilang aja turun. Hanya kata orang. Dia nggak ngerti apa yang dia bilang nih. Itu yang kita belajar. Jangan pernah ambil keputusan karena kata orang, tapi kata Tuhan. Dan yang berikut, coba deh berlaku adil. Menjadi orang yang selalu memihak kepada yang tersisihkan, yang terpinggirkan, yang teraniaya, yang tereliminasi dalam kehidupan. Dan tetaplah setia, teguh. Firman minggu lalu, tetaplah teguh di dalam Tuhan, dalam kebenaran, setia mengikut Tuhan. Itulah Advent kita pada minggu Advent yang pertama. Selamat beradvent, selamat menikmati damai sejahtera yang sedang dibawa oleh Dia yang sudah datang dan yang akan datang kedua kali. Selamat Advent. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman. Kami mohon Roh Kudus-Mu mengisi hati kami agar kami bisa beradvent dengan benar, menyongsong Dia yang kami harapkan, Dia yang kami nantikan, Dia yang kami persiapkan diri untuk menyambut kehadirannya, Raja Damai yang sudah datang dan yang akan datang kedua kali. Berkati setiap orang yang mendengar firman ini, sehingga semua kami yang mendengar firman ini menjadi orang-orang yang beradvent dengan benar. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom.